untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari komunitas BRIT, ini kesempatan yang luar biasa sekali di siang hari ini tanggal 15 November tahun 2022. Kami dari komunitas BRIT itu diundang oleh Pak Buntoro ya untuk menghadiri atau melihat langsung lah. Jadi apa yang sudah dikerjakan Pak Buntoro di Kalasan ya, tepatnya di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Nah, ini karena kaitannya kita sendiri BRIT itu kan di tengahnya EE yaitu Entrepreneur Excellence. Nah, kami di sini melihat gitu. Saya ada Pak Bambang, ada Pak Edi, ada Mas Arief, ada Mas Ari dan juga Pak Buntoro yang di sebelah saya ini menyaksikan sendiri gitu ya bagaimana beliau sudah mencoba berjuang ya mempertahankan bisnisnya dan disinilah kita akan belajar banyak ya, sekaligus di teman-teman di IG Spotlight ya, karena beliau ini juga aktif sekali ya Pak Buntoro ini di IG Spotlight, karena kita juga baru membahas hope ya, jadi nanti kita pengen dengar langsung ya dari Pak Buntoro bagaimana kisahnya bisa mengambil suatu kesempatan bisnis yang luar biasa padahal di tengah krisis ya. Kalau krisis kan orang biasanya belum apa-apa udah ya karena ini. Nah, jadi mungkin Pak Buntoro kalau bisa sedikit memberi gambaran Pak, karena kan MAK Mega Andalan Kalasan itu sudah 25 tahun ya Pak ya? Ya pas 25 tahun. Pas tahun ini 25 tahun. Luar biasa ya, dan tentu di awalnya itu saya baca ya dari bukunya yang Never Ending Story itu Journey, Never Ending Journey itu menarik sekali. Nah mungkin kalau Pak Buntoro menyemangati ya anak-anak muda nih, karena di BRIT-nya anak-anak muda semua Pak, gimana Pak bisa proses dari anjlok terus bisa naik gitu? Sebetulnya kita itu beruntung ya, karena sebelum COVID itu kita udah jatuh. Sebelum COVID itu udah jatuh. Jadi karena permasalahan masalah distribusi sehingga pasar kita tiba-tiba hilang. Jadi kita kehilangan pasar. Nah kalau orang jualan pasarnya tiba-tiba hilang kebakar kan celaka, kita nggak bisa jualan kemana-mana. Jadi itu terjadi di bulan Juli tahun 2019, sehingga kita mencoba bertahan, tapi kan ini menghidupi 800 orang karyawan. Jadi betapa sulitnya ya tanpa penjualan yang cukup untuk membiayai 800 orang karyawan. Nah, kita berjuang untuk kembali ke pasar, tapi ternyata juga perjuangan kita ya mungkin memang sudah ditakdirkan tidak berhasil. Tapi permasalahannya itu bukan permasalahannya, tapi untungnya itu di bulan Maret 2020 muncul COVID. Nah, muncul COVID ini kebutuhan akan peralatan rumah sakit, peralatan kesehatan tiba-tiba naik tinggi sekali karena banyaknya pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, kebutuhan itu menyebabkan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan membuat peraturan pemerintah bahwa boleh membeli tanpa melalui e-katalog. Nah, kita bisa masuk ke situ. Jadi buat kita ya blessing in disguise lah. Artinya tidak bisa mengembalikan 100% pasar yang tadinya kita miliki, tapi sedikitnya kita sudah bisa bernapas sedikit, walaupun masih bleeding terus. Waktu itu bleeding terus, masih bleeding terus. Jadi karena kan ya artinya bleeding dan pada waktu titik nadirnya itu kita itu turun sampai 60%, jadi tinggal 40%. Berarti di bawah kapasitas banget. Di bawah BEP. Di bawah BEP. Berapa lama itu Pak? Kira-kira ya kalau kita hitung berapa lamanya ya dari 2019 Juli sampai COVID itu
kita sampai BEP itu COVID ya, selain COVID ada lagi yang menolong kita juga, yang blessing juga, yaitu adanya perang dagang antara Cina dan Amerika. Perang dagang Amerika dan Cina ini menyebabkan sekutu-sekutu Amerika itu mengalihkan pembeliannya dari Cina keluar Cina. Jadi kita bisa bersaing, Pak Gun bisa bersaing dengan Cina dong ya? Iya, salah satunya. Sebetulnya bukan tiba-tiba, tapi sebelum itu juga di tahun 2019 sudah kita rintis. Tapi dengan adanya perang dagang itu memicu pesanan dari New Zealand, Australia itu dibelokkan ke Indonesia. Ini Pak, tadi Bapak secara tidak sengaja mengatakan bahwa masalah rokok. Nah, seolah kayak masalah, tapi Bapak konversikan menjadi suatu berkah gitu. Ya, kira-kira begitu. Itu bukan masalah, tapi suatu yang istimewa, tapi bukan negatif, yang positif. Oke. Jadi, tapi pada saat Bapak menganggap itu masalah, kan itu lagi bleeding. Ya. Bapak bakalan tahu nggak di saat COVID itu nanti bisa akan naik atau apa? Kita nggak pernah tahu, tapi yang kita tahu sebetulnya bahwa kita sebenarnya kan perusahaan ini kan perusahaan, bukan perusahaan marketing atau perusahaan yang fokusnya pada penjualan. Kita fokusnya pada engineering and manufacturing. Engineering manufacturing. Ya. Jadi kekuatan utama kita ya di manufacturing, terutama di manufacturing. Terutama untuk alat kesehatan atau? Terutama untuk peralatan rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Oke, jadi spesifik rumah sakit. Ya. Ya. Oke. Jadi dan kembali lagi salah satu yang bisa mengembalikan kita ke pasar di pasar domestik itu juga kita nggak menjual, tapi teman-teman kita yang membantu kita menjualkan. Jadi peran daripada rekan mitra bisnis itu sangat-sangat besar. Karena memang kita dari dulu tidak langsung ke outlet, tidak langsung ke rumah sakit, tidak langsung ke mana. Tapi kita selalu B2B aja. Nah pada waktu kesempatan untuk menjual ke pemerintah itu terbuka, mereka langsung action membantu kita dalam tanda kutip lah, karena menjualkan produk kita. Oke, baik. Jadi memang bisa aja dialami oleh orang lain begitu, misalkan terdampak positif oleh COVID. Tapi kalau tidak ada mitra bisnis yang baik ya, yang sudah dibina lama, juga mungkin tidak berdampak secara optimal. Kira-kira begitu. Oke, baik. Makasih nih Pak Bintoro, ini keren sekali. Mudah-mudahan kita banyak belajar ya Pak mengenai memanage orang pada saat turun ya. Ya kalau saya mikirnya Bapak kan harus bayar gajinya kan Pak, ya kan? Betul. Itu gimana gitu? Apa masih bisa mikir? Saya sendiri kalau dalam kondisi kayak gitu, mungkin saya nggak bisa mikir Pak. Iya, memang sulit sekali. Tapi saya selalu ngambil hikmahnya aja, positifnya aja. Artinya begini, walaupun kita mencapai titik nadir, kita tetap bersyukur bahwa ada yang masih mau beli. Berarti captive market itu saya bisa lihat ada orang yang loyal, ada orang yang loyal beli gitu. Nah itu penting sekali itu, bahwa kita punya orang-orang loyal yang mau membeli produk kita. Nah itu. Tapi maksud Bapak captive ini bukan berarti bukan holding company-nya kan? Bukan. Jadi mungkin sulit dipercaya bahwa ada di luar sana, di pemerintah, di rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya yang milik pemerintah itu yang selalu ingat untuk menyediakan anggaran buat saya. Jadi segi customer gitu ya? Ya dari segi customer. Jadi hubungan ya, loyalitas customer ini penting sekali gitu. Jadi kalau salah satunya di buku Marketing Rebellion itu loyalitas customer itu. Ini bocoran ini. Padahal mau kita bahas besok ya Pak ya. Wah, teman-teman Brit, rupanya beliau sudah membaca buku Marketing Rebellion yang akan kita bahas besok ya. Oke. Jadi salah satunya itu. Jadi memang dari situ kita tahu kita punya ya bisa dibilang kaptif lah ya, yang tidak goyah karena masalah-masalah
ya yang sifatnya administratif atau apa itu. Nah itu salah satu kesimpulan yang kita bisa, dan itu juga sebetulnya mengurangi bleeding kita. Jadi kalau sampai tidak ada sama sekali udah luar biasa. Tapi sebetulnya pada waktu kita di titik nadir itu atau menuju titik nadir itu kesulitannya bukan hanya di masalah jualan, bukan, tapi masalah bank juga kan khawatir. Iya ya. Itu waduh lama-lama ini udah mau bangkrut ini. Jadi yang udah komitmen pun kadang-kadang dibatalkan. Padahal udah komit. Udah komit dibatalkan juga. Ya, tapi dengan demikian kan, jadi saya ambil positifnya. Dengan demikian saya tahu karakter bank ini. Saya tidak akan mau pakai lagi nanti kemudian. Iya kan? Soalnya Bapak sebagai nasabah. Oh iya tuh, gitu loh. Artinya apa? Saya itu mau membayar bunga mungkin yang terbesar di Jogja untuk bank itu. Dan bunga dari saya itu mencukupi untuk operasional bank itu. Jadi terlalu kurang ajar buat saya itu. Ya walaupun saya tidak dendam, tapi saya tidak dendam apa-apa. Tapi saya melihat bahwa begini, sebenarnya kita selalu berpengalaman. Ada contoh yang baik, ada yang contoh yang buruk. Nah itu contoh yang buruk yang tidak perlu kita tiru kan. Artinya kan ya kira-kira begitu. Jadi ambil ada positifnya, selalu ambil ada positifnya terus. Nah dari situ juga artinya ya ini bukan positivity toxic kan, tapi memang benar-benar positif. Benar-benar positif. Ya. Artinya kita berpikir positif aja, bahwa saya tidak tahu juga bahwa sebetulnya COVID itu pada waktu pembicaraan saya dengan direktur di sini pada waktu awal Maret, kita udah putus asa dengan adanya COVID itu berarti double impact. Double impact ya? Kita udah kesulitan karena kehilangan pasar, kena COVID lagi. Saya berpikir iya juga. Akhirnya saya bilang ya cobalah membuat skenario hari kiamat, doomsday skenario-nya seperti apa gitu loh. Udah tercetus itu. Tapi ya lalah berbeda itu pada waktu saya balik sana. Kok ada perubahan bahwa pasar terbuka, walaupun celahnya kecil, tapi oke lah, sedikit lumayan untuk mengurangi bleeding. Lumayan, walaupun masih tetap bleeding. Kira-kira begitu. Jadi artinya pikiran positif itu sangat penting, sangat perlu lah untuk pengusaha. Supaya jangan putus asa, jangan ngelokro gitu ya, jangan begitu gitu. Ngelokro ini bahasanya keren. Kalau kayak sebenarnya kita saya kan MAK itu kan mitra bisnisnya itu sebetulnya kan B2B. Jadi kita malahan berani menjamin ini, you jual barang saya itu nggak pernah akan rugi. Kalaupun you rugi, saya akan tanggung kerugiannya. You tetap saya kasih keuntungan 7%. Jadi tetap 7%. Ya, dalam cash, dalam hal persaingan sangat hebat, sangat ketat, sangat luar biasa. Kalau bersaing sama Jepang itu agak repot. Karena apa? Jepang itu bisa kasih diskon itu bisa gila-gilaan. Yang terakhir donasi aja. Nah, udah repot dulu saja. Itu mungkin Jepang begitu. Kalau dia nggak mau kompetitornya masuk ke satu institusi, udahlah terakhir saya donasi aja lah. Gitu. Nah, itu kita menghadapi itu. Jadi kita juga harus berani bersaing dengan seperti itu, menjamin bahwa jual produk kita nggak pernah akan. Oke, baik. Menarik gitu. Selalu untung gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, baik. Oke, ini karena kita di komunitas buku ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau saya melihat Pak Buntoro ini kan orang yang sudah berbisnis ya, ngapain lagi baca buku. Nah, kalau saya lihat Pak Buntoro suka baca buku, saya nanti juga pengen dengar dari Pak Bambang. Seberapa jauh sih Pak baca buku membantu Bapak? Sebenarnya penting sekali. Jadi kalau saya memang punya banyak mentor yang sangat jahat ada, sangat baik ada, yang munafik ada. Nah, yang membimbing saya memilih itu adalah buku. Oke. Kira-kira gitu loh. Ini loh, saya bisa media paling jahat juga nipu apa segala macam itu. Ada saya yang memang kerjanya waduh sangat
itu iblis lah kira-kira lah. Tapi ada yang baik sekali, yang malaikat. Gitu. Ada yang waduh ngomongnya agama terus tapi munafik banget. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang itu. Nah kita kan harus mana sih yang baik itu. Kalau kita baca buku yang saya pernah ngomong ya, The Chris Blackheart itu. Saya baca Pak. Sebenarnya itu sebetulnya buku-buku. Kalau saya bilang itu pengarangnya dari ilmu Cina, setan, kan? iya, Sining Chu itu. Sining Chu itu orang Amerika tapi keturunan Saya baca itu. dari Cina itu. Kan dia ngarang Asian Mind juga. Itu Enggak juga, baca saya. itu bagus sekali. Jadi dia mengungkapkan apa sih latar belakang pemikiran orang-orang di Cina itu seperti apa. Bagaimana mereka itu mukanya tebal, arti nggak tahu malu, tapi yang hitam kejam. Oh. Tapi kejam dalam arti kata, Iya. ya dia maunya ini gitu loh, kira-kira gitu. Artinya nanti Bapak akan bersedia mereview buku itu ya Pak, yang di Brit ya? Mesti baca ulang lagi itu. Masih ada waktu Pak, Januari Pak, santai aja. Oke. Kira-kira gitu. Oke, makasih Pak Bun. Pak Bambang, apa pesannya untuk anak-anak muda ini yang di Brit ini loh Pak? Apa kira-kira maknanya buku itu apa sih? Ya, sangat berarti bagi saya karena bahwa buku itu membantu saya memecahkan masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi kalau saya ketutup buku, itu saya sudah membawa masalah. Saya punya masalah ini. Kira-kira buku apa yang Yang bisa menjawab ya. Bisa saya jawabannya ada di situ. Saya punya masalah organisasi, saya punya masalah SDM, saya punya masalah tulisannya business development. Kita cari bukunya apa? Misalnya kita ingin merger gitu. Kita mesti merger itu apa sih? Akuisisi itu apa sih? Plusnya apa, minusnya apa? Nah kita baca di buku itu, kita cari, kemudian kita lihat pengetahuan apa yang perlu kita perhatikan dari buku itu. Jadi buku itu adalah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya bukan setiap buku itu kemudian saya beli. Bacanya nggak begitu ya. Dipilih ya. Aku cari buku itu, masalah apa? Aku cari buku. Kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Nah, dengan adanya Brit ini menarik karena saya tidak bisa menebak-nebak. Karena sudah dibahas di situ, kemudian ya kalau ini bagus ya dibeli. Jadi nggak bisa perlukan ya dibeli. Kalau enggak ya enggak. Tapi at least kalau kita mendengarkan, menyimak gitu kan. Kadang-kadang saya bahkan sampai habis pun saya tidak muncul. Padahal saya menyimak penuh dan mencoba. Itu kan saya sudah tahu ini bukunya ini, kuncinya ini. Kira-kira bagus saya beli apa enggak. Nah Kalau itu bagus saya beli. kelemahan anak muda sekarang itu kemampuan atau literasinya itu rendah sekali. Jadi seperti tidak ada yang membimbing ya. Menurut Pak Bintara dengan adanya Brit bisa membantu itu nggak Pak? Saya rasa ya sedikit banyak mungkin yang tadinya nggak suka baca kemungkinan jadi pengen baca itu apa yang benar sih isinya begitu gitu loh. Apa itu bosannya yang keluar bisa gitu. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bintara atas waktunya. Terima kasih juga Pak Bambang. Jadi teman-teman sahabat Brit dan ikut Spotlight ya, karena kita memang fokus bicara sore hari ini nggak usah terlalu lama, tapi yang jelas kita belajar dari beliau ini dari pengalaman real ya di lapangan, plus bagaimana buku bisa membantu. Dan kebetulan kemarin di pekan lalu itu di teman-teman di IQ Spotlight sedang membahas harapan gitu ya. Jadi ini semua sebetulnya karena harapan ya. Jadi Pak Bun ada harapan ke depannya lebih baik, Pak Bambang juga gitu ya. Pak Bambang cerita tentang Wika karena beliau 7 tahun menjadi direktur di Wika, tapi sebelumnya menjadi general manager. Jadi udah lama sekali di Wika dan beliau sekarang komisaris di Wika Bangunan Gedung ya. Nah mudah-mudahan sesi singkat ini menginspirasi kita semua. Saya sendiri terinspirasi ya, nggak tahu teman-teman, mudah-mudahan ya. Demikian saya akhiri ya supaya ini semua nggak terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.